Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, pada video kali ini Bapak akan melanjutkan materi tambahan tentang penjelasan transaksi ya. Ini berkaitan dengan semua transaksi perusahaan dagang. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa transaksi pada perusahaan dagang, namun belum rinci. Jadi video ini merupakan video lanjutan. Kemarin kita sudah lihat bahwa di bagian B, transaksi pada perusahaan dagang itu ada berupa pembelian barang dagang, ada retur ataupun pengembalian yang ada, misalnya ada barang rusak ya, pengurangan harga, ada potongan pembelian, beban angkut pembelian, ada penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan, ada beban angkut dan sebagainya. Ini kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya. Maka pada video kali ini kita akan Bapak akan memberikan penjelasan tentang contoh-contoh kasus dari setiap transaksi yang ada. Ada faktur, nota kredit yang kemarin ya sebagai bukti transaksi. Lalu kita akan masuk pada contoh-contoh transaksinya. Jadi untuk video kali ini, sebelumnya mari kita sama-sama mulai dengan membaca bismillah. Perlu Bapak sampaikan, dari video sebelumnya Bapak lihat anak-anak banyak tidak mendengarkan penjelasan seksama ya. Ada yang langsung mendownload saja PPT-nya, kemudian ada yang hanya ya intinya tidak mendengarkan penjelasan secara detail, sehingga akibatnya Bapak masih menerima WA bertanya tentang permasalahan yang sudah Bapak jelaskan di video. Jadi oleh karena itu untuk video kali ini dan ke depan Bapak tidak akan memberikan PPT begitu saja. Bapak akan memasang password ya, memasang password pada PPT yang ada anak-anak download dengan syarat nanti passwordnya akan Bapak berikan, akan Bapak sampaikan pada penghujung video ya. Pada penghujung video nanti Bapak baru akan berikan passwordnya untuk membuka file maupun membuka materi PowerPoint-nya yang Bapak sudah pasang di deskripsi. Itu bebas di download, tapi kalau anak-anak tidak mendengarkan video sampai selesai, artinya tidak memahami penjelasan sampai detail, maka anak-anak nanti tidak mendapatkan passwordnya sehingga tidak dapat membuka akses PowerPoint-nya. Ya, pastikan menonton penjelasan, mendengarkan penjelasan ini sampai dengan tuntas ya. Baik, kita masuk pada contoh pertama. Transaksi yang akan terjadi pada perusahaan dagang itu adalah membeli barang dagang secara tunai. Nah, ini ya, barang dibeli dengan secara tunai. Ini kita lihat pada tanggal 1 Maret ya. Pada tanggal 1 Maret dibeli barang dagang dengan tunai seharga 6 juta dari PT Bunda Kandung Jakarta. Ini transaksi yang terjadi. Bagaimana cara pencatatannya? Dibukukan ke dalam jurnal umumnya. Seperti ini tabelnya. Dari mana dapat menyusun ini? Penjelasannya begini. Ya, yang pertama karena dia membeli barang, ya, membeli barang, maka akun pembelian didebet sebanyak 6 juta. Jadi di sini pembelian di debit sebanyak 6 juta, artinya ada pemasukan barang pembelian sebanyak 6 juta. Namun karena dibeli dengan cash ataupun dengan cara tunai, maka otomatis akun pembelian akan berpengaruh pada kas. Jadi akan berpengaruh pada kas, yang dimana kasnya itu pasti berkurang ya sebanyak 6 juta. Jadi dipasang dalam transaksi ini nanti penulisan ke dalam buku jurnalnya adalah pada tanggal 1 Maret 2017 akun pembelian sebanyak 6 juta di posisi debit ya. Kemudian pengaruhnya terhadap kas yang berkurang di posisi kredit sebanyak 6 juta juga supaya balance ya. Nah, ini kasus pertama, memberi barang dagang secara tunai. Nah, sekarang kita lihat kasus kedua. Kasus kedua adalah membeli barang dagang secara kredit. Nah, ini ingat ya, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana cara membeli barang dengan kredit. Biasanya ada termin pembayaran ya. Kita lihat pada tanggal 5 Maret kasusnya dibeli barang dagangan dengan harga faktur 8 juta ya, 8 juta dari PT Sejahtera Prima Jakarta. Nah, ini syarat pembayarannya 2/10 N/30. Masih ingat nggak kemarin bagaimana? Bahwa ini dapat potongan 2% jika dibayar dalam masa 10 hari. Selambat-lambatnya akhir bulan ya, atau 30 hari.
Nah, ini penulisan dalam jurnal umumnya seperti ini, bahwa karena dibeli adanya pembelian barang, meskipun itu berupa kredit atau maksudnya secara kredit, maka tetap akun yang ditulis adalah akun pembelian. Sebanyak berapa? 8 juta. Lalu berpengaruh kepada apa? Terhadap utang dagang. Karena dibeli dengan cara kredit, berarti kita menambah hutang. Jadi posisi hutang dibuat di posisi kredit. Akun utang dagang dikredit karena utang bertambah. Jadi dimasukkan di posisi kredit karena memang pasti dengan adanya pembelian skala kredit berarti adanya hutang yang belum terbayar. Ini teknis pembayarannya nanti akan kita lihat. Biasanya dalam transaksi-transaksi yang ditawarkan akan berkelanjutan dengan apakah nanti ada pemotongan dan sebagainya. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, nah sekarang adanya retur, mengembalikan barang dagang. Kasusnya bahwa pada tanggal 8 Maret dikirim kembali barang dagang yang dibeli secara kredit. Jadi barang tadi juga yang dibeli secara kredit tadi sejumlah 3.300.000 ya, sebanyak 300.000 dari PT Sejahtera Prima telah diterima nota kredit. Nah, ini ada pengembalian. Dalam pencatatan transaksi di jurnal umumnya seperti ini, bahwa akun utang dagang di debit yang tadinya ada sekian juta, 8 juta ya, dikurangi 300.000. Jadi masuk di sini di posisi debit, utang dagangnya berkurang sebanyak 300.000 terhadap retur pembelian atau adanya retur pembelian dan pengurangan harga sebanyak 300.000 juga. Nah, ini karena barang yang dibeli tadi mungkin ada rusak, ada yang tidak cocok dengan pesanan, maka yang awalnya kita ada hutang lebih besar, misalnya tadi 8 juta, maka adanya pengembalian barang sebanyak 300 juta, maka otomatis hutang kita pun berkurang 300.000 maksud Bapak, 300.000 ya, berkurang dimasukkan ke debit. Ini pencatatannya 8 Maret 2017, adanya transaksi akun utang dagang di posisi debit dan retur pembelian di posisi kredit. Kasus ketiga ya. Lalu masuk kasus keempat. Nah, ini ada potongan ya, potongan entah rabat, entah diskon ya, yang penting ini ada potongan. Bahwa di tanggal 10 Maretnya dibayar harga pembelian barang yang dibeli tanggal 5 Maret. Ingat tanggal 5 Maret tadi yang tadi ya. Ya, kita minta diperhatikan pada transaksi tanggal 5 dan tanggal 8. Ya, kita lihat. Dibayar harga pembelian barang yang dibeli tanggal 5 dari PT tersebut. Jadi ada pemotongan nih, ada pemotongan karena mungkin dibayar tanggal 10 ya. Tadi kan terminnya berapa? 2/10. Kita mundur ke belakang. Coba kita lihat. Yang transaksi tanggal 5 ya, adanya 2/10. Berarti kalau dia bayar dalam tanggal 10 ke bawah, berarti dia dapat potongan 2%. Kemudian yang transaksi tanggal berapa lagi? Lihat tanggal 8 ya. Kita ada tanggal 8. Kita lihat di sini nanti tanggal 8. Pertama, pencatatannya kita lihat bahwa akun utang dagang di debit sebanyak 7.300.000. Kok 7.300.000 dari mana? Nah, kita kembali ke belakang. Tadi kan ada 8 juta ya. Awal pertama kan 8 juta nih. Nah, nih. Hutangnya 8 juta. Kemudian ada retur sebanyak berapa? 300.000. Yang awalnya hutangnya 8 juta, setelah ada pengembalian 300.000 berarti hutangnya berkurang menjadi 7.700.000. Ini berarti sisa hutangnya. Lalu terhadap apa? Terhadap potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini adalah 2% dikalikan 7.700.000. Kenapa 2%? Karena dia membayar ataupun kita membayar pada tanggal 10 Maret. Karena kalau tanggal 10 Maret dapat potongan 2%. Nah, Bapak balikkan lagi ya di sini. Nih, 2/10. Berarti kalau dibayar 10. Ya, jadi anak-anak ya itu Bapak ralat ya, itu bukan tanggal 10, tetapi dibayar kurang dari 10 hari maksudnya. Ini karena buru-buru ya, salah rekam itu ya, ini Bapak ralat. Berapa 2%-nya dari 7.700.000? 154.000. Ini dimasukkan ke dalam posisi kredit. Kemudian tentunya kas yang juga nanti berkurang sejumlah 7.546.000. 7.546.000. Dari mana dapat ini? Tentu dapatnya dari
7.700.000 dikurangi 154.000. Masukkan ke sini. Jadi kalau ini ditambah, nominalnya akan berjumlah 7.700.000 juga. Jadi balance ya, kiri kanan debit dan kreditnya balance. Jadi akun-akun transaksi ini perlu dipahami. Pencatatannya berdasarkan pembelian yang bersangkut paut, ya ini dari tanggal 5 dan tanggal 8. Tanggal 5-nya mengkredit, tanggal 8-nya ada retur. Baik, ini potongan ya. Kita lanjutkan pada contoh transaksi yang nomor 5. Nah, sekarang biaya angkut. Nah, ini ada biaya angkut juga yang harus dikeluarkan. Pada tanggal 6 Maret, ini balik ke belakang lagi, berarti setelah kita membeli tadi, tanggal 5 Maretnya membeli, tanggal 6 Maretnya dibayar biaya angkut barang dagang yang dibeli dari PT Transport Cepat Laris. Oke lah, mungkin ini nama PT berbeda, tapi nggak apa-apa. Kita anggap saja ini ada uang yang kita keluarkan sebanyak 500.000. Bagaimana pencatatan ke dalam jurnal umumnya? Bahwa di tanggal 6 itu akunnya adalah akun beban angkut pembelian. Beban angkut pembeliannya ditaruhkan di posisi debit. Karena intinya kita telah mendapatkan keuntungan dari proses pengangkatan barangnya. Namun karena memang ini kita membayar, maka akun ini akan berpengaruh terhadap kas sebanyak 500.000 juga. Jadi ini untuk akun contoh transaksi yang membayar ataupun menerima perhitungan biaya angkut pembelian. Ini kebetulan saja kita mengeluarkan biaya angkutnya. Karena kemarin kan kita sudah bahas, kalau misalnya barang itu diantar sampai ke tempat, berarti biaya pengangkatan barangnya itu adalah ditanggung penjual ya. Tapi dalam kasus ini adalah menerima sebagai barang kita setelah barang keluar dari gudang ya. Kemudian kita lanjutkan contoh transaksi yang ke-6. Nah, tadi pembelian, sekarang bagaimana penjualan? Transaksi penjualan. Sekarang barang ini mau dijual kembali. Lalu barang ini dijual secara tunai. Pada tanggal 20 Maret dijual barang secara tunai dengan harga 5 juta kepada toko Dua Saudara Jakarta. Lalu pencatatannya bagaimana? Karena kita menjual barang, tentu akan mendebit akun kasnya ya. Kas masuk ke dalam posisi debit. Dapat untung lah istilahnya, dapat hasil sebanyak 5 juta. Lalu akan berpengaruh pada apa? Pada akun penjualan. Karena kita menjual, maka terhadap akun penjualan sebanyak 5 juta juga. Ini kalau dilakukan secara tunai. Ingat ya, secara kredit, secara tunai tentu ini berpengaruh dengan kas ya. Kalau kita membeli nanti kasnya berkurang, kalau kita menjual kasnya bertambah. Kasus ketujuh, menjual barang secara kredit. Nah, ini secara kredit juga nih. Nah, ini pada tanggal 12 Maret dijual barang secara namun ini dikreditkan juga lagi kepada orang lain ya. Ini dijual barang dagang dengan harga faktur 12 juta dengan syarat pembayaran 2/10 Nisa Money. Nah, ini sekarang kita menjual barang ke orang tapi juga dengan cara kredit. Berarti kita akan mendapatkan piutang, artinya belum dapat berupa uang, ini berupa piutang. Piutang ini artinya uang yang belum kita terima, itu piutang. Nah, bagaimana pencatatannya? Berarti piutang dagang dimasukkan ke posisi debit. Ini adalah calon kas ini, artinya uang yang bakal kita terima, berarti masuk ke sini. Lalu karena kita menjual barang terhadap penjualan berjumlah 212 juta juga. Syarat pembayarannya adalah 2/10. Nanti kalau misalnya dia membayar lebih cepat ya dari tanggal yang ditetapkan, maka dia akan tetap kita berikan potongan sebanyak 2%. Ini belum terjadi ya, tapi ini baru pencatatan syarat pembayarannya. Yang ke-8, nah sekarang menerima retur ataupun kembali barang dagang yang telah dijual. Nah, sekarang orang pula mengembalikan barang ke kita. Nah, mungkin kita jual barang, ada yang salah juga ke orang lain, maka mereka pula yang mengembalikan ke kita. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, kita lihat dulu ya, kasusnya bahwa diterima kembali barang dagang sebesar 2 juta karena mutu barang yang dikirim kurang baik. Nah, lalu pencatatannya kita lihat ini di sini. Retur penjualannya di posisi debit atau pengurangan harga, retur penjualan atau pengurangan harga di posisi debit. Nah, yang tadi piutang dagang yang bakal kita terima
yang nanti kalau dibayar itu jadi duit, jadi kas. Nah, berarti terpaksa sekarang piutang dagangnya menjadi berkurang 2 juta, nggak jadi dapat lah istilahnya begitu. Ya, jadi yang tadinya seharusnya piutang dagang itu berjumlah berapa? 12 juta ya. Karena dibalikkan 2 juta, karena kita mungkin barangnya tak bagus, orang itu tak mau, maka kita terpaksa dianggap rugi ya, sehingga piutang dagangnya kita nanti bakal berkurang sebanyak 2 juta. Ini karena kita juga mendapatkan return. Ini jenis transaksi dan cara pencatatannya di dalam jurnal umum. Kemudian yang ke-9, memberi potongan penjualan. Memberi potongan penjualan. Jadi orang itu membeli barang, kita beli juga potongan. Nah, begitu ya. Bagaimana potongan yang diberi? Ternyata akun kas di debit sebanyak 9.800.000. Dari mana ini kok jadi 9.800.000? Karena ada 2% potongan. Kita lihat Bapak mundur ke belakang ya. Ini kan awalnya 12 juta yang bakal kita terima kredit. Lalu tahu-tahu dikembalikan lagi karena barangnya rusak katanya. Dikembalikan berarti piutang dagang yang duit yang harus kita akan terima tadi menjadi tak jadi diterima sebanyak 2 juta. Totalnya berapa sisanya? 10 juta dari 12 dikurang 2. Nah, 10 juta yang seharusnya kita terima. Lah, dari 10 juta itu ternyata orangnya ini membayar cepat. Kita beri lagi potongan harga sebanyak 2%. Berarti kita kalikan lagi 2% dikali 10 juta. Ini dapatnya 9.800.000. Nah, ini kasnya yang seharusnya nanti dapat, ini kebetulan dia bayar ya. Langsung bayar dia ini, tapi bayarnya cepat. Lalu langsung masuk ya, masuk menjadi kasnya, tidak lagi berupa piutang, masuk menjadi kas sebanyak 9.200.000. Lalu yang piutang dagangnya tadi 10 juta, nah ini di sini potongan penjualannya 200.000, masukkan ke sini supaya balance ya, antara 98 tambah 200 kan 10 juta. Piutang dagang yang tadi juga awalnya harusnya dapat, sekarang sudah dibayar langsung cash, maka transaksi akunnya tentu berpengaruh pada piutang dagang yang kita akhirnya habis ya, piutang dagang yang sudah habis, keluar 10 juta menjadi uang kas, tapi tidak 10 juta tetapi menjadi 9 juta karena 200.000-nya sudah kita berikan potongan harga sebanyak 2% kepada kepada pembeli karena dia membayar sesuai dengan termen 2/10. Nah, itu saja penjelasan dari 9 transaksi yang dapat kita ketengahkan pada video kali ini. Bagi anak-anak yang mau mendownload video itu, ya Bapak kasih tahu ya passwordnya. Passwordnya adalah TR Prusda 2021. TR Prusda 2021, huruf kecil semua. Baik anak-anak sekalian, nanti setelah memahami ini baru bisa diulang-ulang kembali menggunakan file yang nanti anak-anak download. Semoga lebih memahaminya. Demikian dari Bapak, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Pastikan anak-anak tongkrongin terus ya. Tekan subscribe dan channelnya supaya tidak ketinggalan ketika Bapak mengupload video-video terbaru maupun video-video yang mungkin dianggap penting bagi dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.